Kerja di bidang teknologi itu tentunya punya banyak potensi. Selain meningkatkan gaji kita ya, ternyata ada beberapa cara level up lain yang bisa dilakukan oleh orang-orang di bidang teknologi untuk bisa menjadi seorang yang jauh lebih profesional nantinya. Kira-kira apa aja itu? Langsung aja kita bahas di Opsiana Podcast episode kali ini. Seperti yang gue bilang di awal tadi bahwa bekerja di bidang teknologi itu punya potensi yang besar. Karena lingkungan teknologi itu bisa dibilang cukup fleksibel dalam pengembangan karir. Dan kalau kita bicara tentang level up atau peningkatan dalam dunia karirnya orang teknologi, hal yang cukup umum adalah dalam peningkatan gajinya, di mana bisa didapatkan dengan berpindah-pindah tempat kerja alias perusahaan. Sehingga nggak heran gaji yang diterima oleh orang teknologi itu angkanya lumayan fantastis. Tapi bukan hanya gaji aja nih yang bisa dieksplor di bidang teknologi. Tapi kita bisa meningkatkan potensi kita agar perkembangan karir kita menjadi jauh lebih cepat lagi, yang diikuti dengan peningkatan gaji tentunya. Kira-kira apa aja level up yang bisa dilakukan oleh orang teknologi? Ini dia, yang pertama. Yang pertama tentunya adalah mengambil sertifikasi. Jadi sertifikasi ini adalah semacam pengakuan seseorang bahwa dia itu benar-benar menguasai sebuah teknologi. Dan biasanya di bidang teknologi ini sertifikasi itu punya posisi yang sangat kuat, yang bisa ngebantu kalian itu untuk bisa nego gaji dalam jumlah yang lebih besar ketimbang orang yang tidak punya sertifikasi ini. Sertifikasi ini biasanya berkaitan dengan produk teknologi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sehingga untuk bisa mendapatkan sertifikasi ini, kalian itu harus mengikuti pelatihan atau mungkin ujian yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dan biasanya sertifikasi ini berbayar. Kenapa sertifikasi itu berbayar? Karena sertifikasi ini biasanya diakui oleh dunia atau global, dan dengan punya sertifikasi, value dari kalian itu meningkat drastis. Makanya perusahaan yang punya kuasa atas sertifikasi ini nggak segan-segan menaruh harga nih untuk mendapatkan sertifikasinya. Tapi sayangnya nggak semua produk teknologi itu punya sertifikasi. Jadi kalau kalian itu kebetulan menguasai sebuah teknologi yang punya sertifikasinya, mungkin kalian udah bisa berpikir, saatnya gue ambil sertifikasi. Lumayan toh, kalian bisa level up, tapi jalurnya itu masih jalur yang kalian senangi atau kalian kuasai. Selanjutnya, level up kedua yang bisa dilakukan oleh orang yang bekerja di bidang teknologi adalah mengambil posisi manajerial. Biasanya ini level up yang bisa dilakukan oleh orang yang bekerja di bagian yang teknikal banget. Mungkin kalian itu udah mengerti banget nih dari sisi teknikal. Dan juga karena kalian itu udah pernah ngerjain banyak project, sehingga kalian itu mengerti secara bisnis flow-nya seperti apa. Mungkin saatnya kalian itu untuk mencoba menjadi seorang yang manage project tersebut. Untuk orang teknikal yang baru pertama kali masuk ke dunia managing, biasanya tahap pertama yang mereka lakukan adalah manage satu project. Jadi levelnya itu masih skala project aja. Kemudian kalau misalnya udah terbiasa nih nge-manage satu project, dua project, kalau perusahaan melihat potensi kalian, atau kalian itu ingin pindah ke perusahaan lain dengan job desk yang berbeda, kalian udah bisa mengambil posisi project manager, di mana nge-handle beberapa project secara sekaligus. Itu tahap keduanya. Tapi ya selain menjadi seorang project manager, kalau kalian itu nge-manage project-project dalam satu produk teknologi, ada kemungkinan lain yaitu kalian menjadi seorang product manager. Product manager ini biasanya di atas project manager, jadi bisa dibilang tahap ketiganya juga, di mana kalian itu fokus nge-manage project-project terhadap satu produk teknologi. Bedanya dengan project manager apa? Kalau project manager itu kalian kan handle projectnya satu persatu, dan kalian itu harus memahami flow dari project tersebut yang berkaitan juga dengan bisnisnya. Kalau product manager itu jauh lebih kompleks, karena kalian itu harus mengetahui keterkaitan antara project dan tumpang tindihnya. Apakah proses bisnis ini sesuai dengan project A? Apakah project B ini baru bisa berjalan setelah project A jalan atau enggak? Dan biasanya product manager ini yang nge-develop sebuah plan development produk teknologi dalam 1 tahun ke depan, dimana yang nanti ngerjain itu dari sisi project manajernya. Dan kalau kalian itu udah sampai di level product manager, mungkin kalian udah punya potensi untuk naik ke level-level lebih tinggi lainnya, di mana tentunya itu udah berkaitan sama manajerial semuanya.
Lalu, level up ketiga yang bisa dilakukan oleh orang di bidang teknologi adalah belajar skill baru yang masih berkaitan dengan bidang teknologi. Di awal tadi kan gue ada bilang bahwa sertifikasi itu tidak dimiliki oleh semua produk, hanya produk-produk tertentu aja kan. Bayangkan posisi kalian itu kalian menguasai sebuah produk teknologi yang tidak ada sertifikasinya. Kalau kalian itu punya ketertarikan untuk belajar teknologi yang lain, gue saranin kalian itu belajar teknologi yang punya sertifikasinya. Tapi ini nggak diwajibkan kok. Kalian juga bisa explore teknologi-teknologi lain yang tidak ada sertifikasi juga oke. Poin gue di sini adalah bahwa orang teknologi yang menguasai banyak teknologi juga biasanya lebih fleksibel untuk mengeksplor pekerjaan di company lain. Karena satu job desk yang sama untuk orang teknologi, teknologinya berbeda aja udah beda. Bayangin kalian itu menguasai beberapa produk teknologi yang mungkin digunakan untuk job desk kalian, dan ketika kalian pindah, kalian itu bisa langsung beradaptasi dengan cepat karena kalian udah menguasainya terlebih dahulu. Dan itu menjadi nilai plus buat kalian. Ditambah kalau ada sertifikasi kalian ngambil juga, kalian itu mendapatkan nilai plus kali 2 lah. Dan terakhir, hal yang bisa dieksplor oleh orang yang bekerja di bidang teknologi lainnya adalah belajar skill baru di luar bidang teknologi. Ini cukup familiar di gue ya, dimana gue itu selain belajar teknologi baru, gue juga mempelajari skill-skill lain di luar teknologi. Misalnya kayak dunia konten kreator ini, gimana caranya bikin konten. Dan juga gue belajar tentang bisnis. Dan sempat coba-coba bikin bisnis baru. Kenapa kalian itu harus belajar skill-skill di luar bidang teknologi juga? Menurut gue ini sebagai backup. Dimana ketika pasar tenaga kerja untuk orang teknologi itu semakin crowded, kita itu kan persaingannya akan semakin lama, semakin panjang, dan semakin sulit juga. Sehingga untuk bisa survive, biasanya kita itu harus mengandalkan kemampuan kita di hal yang lain. Dimana di awal tahun 2023 kemarin, itu pun lagi banyak PHK di bidang teknologi. Banyak orang yang kesulitan mencari kerja karena lowongannya juga yang dibuka sedikit. Karena kebanyakan perusahaan teknologi itu udah nggak nyari orang. Alhasil banyak orang yang depresi atas hal ini, dan banyak juga yang baru mendapatkan pekerjaan beberapa bulan setelahnya. Istilahnya struggling lah. Jadi saran gua, kalian itu harus menguasai skill lain di luar bidang teknologi, terlebih skill-skill yang punya nilai jual yang lumayan tinggi juga, untuk bisa backup hidup kalian ketika pekerjaan di bidang teknologi itu lagi tidak baik-baik saja. Oke, jadi itulah beberapa cara explore potensi yang dimiliki oleh orang di bidang teknologi, atau bisa dibilang cara untuk level up lah. Sebenarnya masih banyak cara lain, tapi keempat cara tadi adalah cara yang paling umum dilakukan. Tapi sampai sekarang pun belum banyak yang melakukan sih. Ya, semoga episode kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.